Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang keutamaan dan keteladanan para sahabat Rasulullah. Keutamaan dan keteladanan para sahabat Rasulullah. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita tidak akan bisa lepas dari pembahasan tentang kehidupan para sahabat, karena kehidupan para sahabat Rasulullah ini adalah sejarah yang sangat melekat dengan kehidupan Rasulullah itu sendiri. Ketika kita mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah, maka pada saat yang sama kita secara otomatis akan membahas dan mengkaji bagaimana kehidupan para sahabat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita akan mengkaji kehidupan para sahabat Rasulullah, maka pada saat yang sama kita pun akan mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah. Artinya, sejarah kehidupan Rasulullah dengan sejarah kehidupan para sahabat itu adalah dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan, dua tema yang tidak mungkin bisa dilepaskan satu sama lain, karena dua-duanya saling terkait gitu. Oleh karena itulah maka ketika kita mengaku sebagai orang yang mencintai Rasulullah, mengaku sebagai orang yang mahabbah kepada Rasulullah, memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, maka pada saat yang sama kita pun memiliki kewajiban untuk mencintai, untuk memiliki rasa mahabbah kepada para sahabat Rasulullah. Mustahil ada orang yang bisa mencintai Rasulullah tapi dia tidak bisa mencintai para sahabat Rasulullah. Itu mustahil. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang yang bisa mencintai sahabat Rasulullah tapi tidak bisa mencintai Rasulullah, tidak bisa memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah, itu adalah hal yang mustahil. Karena dalam Islam kedua-duanya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka di saat yang sama kita pun memiliki kewajiban untuk mencintai dan memiliki rasa mahabbah kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dikarenakan perjuangan Rasulullah ketika menyebarkan risalah ajaran Islam, sejak awal perjuangan risalahnya sampai akhir hayat beliau, semuanya di sekeliling beliau mendapatkan sokongan, support, dan juga bantuan dari para sahabat itu. Sangat mustahil ketika kita mempelajari perjuangan Rasulullah tanpa menceritakan tentang perjuangan para sahabat. Terkait hal ini, maka sangat penting untuk kita mengenal sebetulnya seperti apakah sosok dan kriteria sahabat itu. Karena jangan sampai kemudian kita memahami istilah ini dengan pemahaman yang tidak tepat, pemahaman yang keliru. Yang pertama tentu saja adalah pertanyaan yang harus dijawab, yaitu siapa sajakah sebetulnya yang disebut sebagai sahabat Rasulullah? Apa kriteria seseorang disebut sebagai sahabat Rasulullah? Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga orang itu berstatus sebagai sahabat Rasulullah? Terkait pertanyaan ini, maka jawabannya adalah seseorang bisa dikatakan sebagai sahabat Rasulullah jika dia memenuhi 3 kriteria. Kriteria apa sajakah itu? Yang pertama yaitu orang tersebut hidup sezaman dan pernah berjumpa dengan Rasulullah. Itu yang pertama. Orang itu hidup sezaman dan pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jadi bahasa singkatnya, orang ini pernah berjumpa dengan Rasulullah, begitu. Karena kalau orang pernah berjumpa dengan Rasulullah kan itu sudah pasti hidupnya sezaman, begitu ya.
Sedangkan orang yang hidup sezaman itu belum tentu juga berjumpa dengan Rasulullah, karena dalam kenyataannya memang ada juga orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi ternyata dalam kehidupannya tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Misalnya dalam sejarah dikenal yaitu seorang manusia mulia yang bernama Uwais Al-Qarni misalnya. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang manusia mulia yang sangat mulia, yang nama beliau itu sangat terkenal di kalangan malaikat begitu, karena kesolehannya, karena ketakwaannya begitu, karena orang ini sangat dicintai oleh Allah. Tapi ternyata beliau ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah begitu, meskipun hidup satu zaman dengan Rasulullah. Nah, jadi Uwais Al-Qarni ini tidak disebut sebagai sahabat karena beliau selama hidupnya belum pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Jadi itu yang pertama. Syarat seseorang disebut sebagai Rasulullah adalah harus pernah berjumpa dengan Rasulullah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah orang tersebut beriman kepada Rasulullah. Beriman dalam arti masuk Islam tentu saja kepada Rasulullah. Beliau beriman kepada Rasulullah, beliau menjadi muslimin, menjadi muslimat begitu, masuk Islam dengan keimanan. Itu adalah syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua adalah orang tersebut beriman kepada Rasulullah begitu. Dan syarat yang ketiga adalah orang tersebut tetap berada dalam keimanan, tetap berada dalam keislaman sampai akhir hayatnya. Orang tersebut tetap berada dalam keimanan, berada dalam keislaman sampai akhir hayatnya. Karena dalam sejarah ada juga ternyata orang yang dia itu pernah berjumpa dengan Rasulullah, kemudian dia pernah beriman kepada Rasulullah, namun di akhir hayatnya ternyata keimanannya itu hilang, keislamannya tidak ada begitu. Nah, sehingga yang seperti ini tidak juga bisa disebut sebagai sahabat Rasulullah. Jadi seseorang secara singkat dia bisa dikatakan sebagai sahabat Rasulullah jika memenuhi 3 syarat tadi itu. Harus lengkap 3-tiganya. Yang pertama, orang tersebut pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Yang kedua, orang tersebut beriman dan beriman kepada Rasulullah ya, masuk Islam begitu. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut tetap bisa mempertahankan keimanannya dan keislamannya sampai akhir hayatnya. Nah, jika ada seseorang yang memenuhi 3 syarat itu, maka orang tersebut dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah. Itulah sebabnya jika kita mendengar nama sahabat, misalnya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, begitu. Itu adalah di antara sahabat-sahabat dekat Rasulullah yang contoh-contoh utama ya ketika kita menyebut nama sahabat Rasulullah. Meskipun sebetulnya kan jumlah sahabat Rasulullah itu sangat banyak begitu, sangat banyak jumlah sahabat beliau itu. Nah, sahabat Rasulullah itu penting kita memahami kriteria itu, karena jika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa disebut sebagai sahabat Rasulullah. Pertama misalnya ya, orang itu pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah. Ini kan contohnya banyak ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan. Abu Jahal itu kan sering berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Ada juga misalnya Abu Lahab ya. Abu Lahab itu sering berjumpa dengan Rasulullah, bahkan Abu Lahab kan termasuk salah seorang pamannya Rasulullah ya, masih keluarga dekat Rasulullah begitu. Tapi ternyata dia tidak beriman kepada Rasulullah, dia tidak masuk Islam, sehingga Abu Lahab tidak bisa dikatakan sebagai sahabat Rasulullah begitu. Nah, itu tema-tema yang penting untuk kita pahami ketika kita membahas tentang sahabat Rasulullah. Nah, sahabat Rasulullah itu jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak. Tidak semuanya dikenal ya oleh kaum muslimin nama-namanya. Hanya para tokoh di antara sahabat yang biasanya masyhur populer di kalangan kaum muslimin tadi ya, seperti tadi 4 sahabat yang utama tadi itu, yang tentu saja itu sangat dikenal oleh kaum muslimin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian banyak juga yang lainnya sebetulnya. Misalnya pada level berikutnya ya, setelah 4 sahabat ini, pada level berikutnya adalah
para sahabat yang masuk kategori al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Jadi 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah. Yang tadi yang empat, kemudian ditambah yang kelima yaitu Abdurrahman bin Auf, kemudian yang keenam Zubair bin Awam, yang ketujuh yaitu Talha bin Ubaidillah, yang ke-8 yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang ke-9 yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang ke-10 yaitu Sa'id bin Zaid. Nah ini ring kedua begitu ya, ring kedua level sahabat dari kedekatannya dengan Rasulullah dan dari level keutamaannya setelah 4 sahabat tadi itu. Nah kemudian sahabat-sahabat lain juga masih banyak ya, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor begitu. Nah setiap sahabat ini memiliki keutamaan masing-masing begitu, memiliki keutamaan masing-masing. Misalnya ada sahabat yang terkenal arif, bijaksana begitu ya. Ya contoh paling konkret misalnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau kan terkenal dalam sejarah sebagai sosok yang sangat bijaksana, yang sangat arif begitu ya. Kemudian ada juga sahabat yang terkenal dengan keberaniannya ya, dengan kepiawaiannya di medan perang ya. Misalnya ada Umar bin Khattab kan terkenal sebagai jawara Quraisy dulunya. Kemudian juga ada Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Beliau itu dikenal sebagai jawaranya Quraisy pada kala itu begitu ya. Ali bin Abi Thalib juga seorang jawara juga. Kemudian ada Khalid bin Walid misalnya, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ini panglima-panglima perang nih. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu seorang panglima perang, Khalid bin Walid juga seorang panglima perang, Sa'ad bin Abi Waqqas juga seorang panglima perang, dan sahabat-sahabat lainnya ya yang terkenal sebagai panglima perang. Bahkan kalau Khalid bin Walid itu dalam sejarah dikatakan beliau itu selama memimpin perang itu belum pernah satu kali pun perang yang kalah begitu. Jadi Khalid bin Walid itu selama beliau menjadi panglima perang tidak pernah ada satupun perang yang beliau pimpin mengalami kekalahan. Selalu menang Khalid bin Walid itu ketika beliau menjadi panglima perang begitu. Kemudian ada lagi misalnya sahabat yang terkenal dengan kekayaannya yaitu Abdurrahman bin Auf misalnya. Abdurrahman bin Auf ini kan sahabat Rasulullah yang paling kaya, tapi dermawan begitu. Kekayaannya tidak membuat beliau sombong, kekayaannya malah membuat beliau menjadi orang yang sangat dermawan begitu ya, orang yang rajin memberikan bantuan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang membutuhkan begitu. Kemudian Utsman bin Affan juga itu kan beliau terkenal sebagai orang kaya juga ya. Utsman bin Affan kaya, dermawan begitu ya, dan pemalu kalau Utsman bin Affan itu terkenalnya. Kemudian ada lagi sahabat yang paling tampan misalnya. Sahabat paling tampan itu namanya Dihyah ya. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi namanya. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi itu adalah sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai sahabat yang paling tampan begitu. Kemudian sampai-sampai saking tampannya itu malaikat Jibril, itu dalam hadis ya, malaikat Jibril ketika menjumpai Rasulullah, ketika menyerupai wajah manusia, itu yang diserupai adalah wajahnya Dihyah, sahabat Rasulullah yang paling tampan ini, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Beliau sahabat Rasulullah yang paling tampan, sampai-sampai saking tampannya beliau, malaikat Jibril ketika menjumpai Rasulullah ya, itu menyerupai wajahnya Dihyah. Ya, itu dijelaskan dalam hadis ya, dijelaskan dalam sejumlah hadis tentang hal tersebut. Kemudian ada lagi misalnya sahabat-sahabat yang terkenal sebagai pelopor gerakan dakwah di sebuah daerah tertentu, misalnya Mus'ab bin Umair misalnya. Mus'ab bin Umair itu adalah sahabat Rasulullah yang pertama kali berdakwah di kota Madinah. Ya, jadi kalau sekarang kita melihat di kota Madinah itu orang-orangnya itu menganut agama Islam, muslimin muslimat di sana, itu yang pertama kali mendakwahkan risalah Islam ke kota itu adalah sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair. Rasulullahnya belum datang ke Madinah, Mus'ab bin Umair sudah lebih dulu datang ke kota Madinah. Begitu ya. Beliau berdakwah atas perintah Rasulullah tentu saja. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu di Madinah sudah banyak kaum muslimin begitu, karena sudah menerima dakwah dari Mus'ab bin Umair ini. Kemudian masih banyak ya beberapa sahabat lain, sahabat yang terkenal sebagai ahli ilmu misalnya ya.
ada Abdullah bin Abbas misalnya, Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada ada sejumlah sahabat-sahabat lain, Zaid bin Sabit misalnya, yang terkenal sebagai ahli faraid, ya, ahli ilmu waris, Zaid bin Sabit, kemudian dan juga sebagai sekretarisnya Rasulullah, ya, juru tulisnya Rasulullah, dan juga masih banyak sejumlah sahabat-sahabat lainnya. Nah, ini keutamaan para sahabat ini penting untuk kita pahami karena kita mustahil kita bisa mencintai dan mahabbah kepada Rasulullah jika kita tidak memiliki rasa mahabbah juga kepada para sahabat, begitu. Ya, Rasulullah itu melarang kita untuk tidak mencaci maki sahabat, untuk tidak menghina sahabat. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela, mencaci maki, menghina sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Jadi itu adalah sebuah petunjuk yang sangat jelas. Artinya pelajaran tentang kehidupan para sahabat ini sangat penting juga untuk kita pelajari, bagaimana sejarah kehidupan beliau itu semua, karena tidak mungkin kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah tanpa mempelajari kehidupan sejarah para sahabat.